Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sultan Mas'ud selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran dan penonton dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya Naili Zakiyah dengan NIM 06020720039 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Yang kedua, perbedaan Makiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, macam-macam Makiyah dan Madaniyah. Yang keempat, ciri-ciri khusus Makiyah dan Madaniyah. Yang kelima, faedah mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu pengertian Makiyah. Makiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Mekah. Surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Surat atau ayat yang dihitabkan kepada penduduk Mekah. Pengertian Madaniyah. Pengertian Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Surat atau ayat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah. Dan surat atau ayat yang dihitabkan kepada penduduk Madinah. Yang kedua yaitu perbedaan antara Makiyah dan Madaniyah. Surat Makiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan pembicaraannya keras, disebabkan karena kebanyakan yang diajak bicara adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contoh dalam surat Al-Muddathir dan Al-Qamar. Sedangkan Madaniyah secara umum gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus. Itu disebabkan karena yang diajak bicara adalah orang-orang yang menerima kebenaran secara terbuka. Sebagai contoh dalam surat Al-Maidah. Perbedaan yang kedua yaitu surat Makiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Contoh dalam surat At-Tur. Sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah. Perbedaan yang ketiga yaitu surat-surat Makiyah umumnya menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus, yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah, karena yang diajak bicara adalah orang-orang yang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang selamat. Yang ketiga yaitu macam-macam Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makiyah murni. Yang termasuk kategori surat Makiyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seharusnya berstatus Makiyah secara ijma'. Tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Makiyah murni berjumlah 58 surah yang memuat 2074 ayat. Yang kedua yaitu surat Madaniyah murni. Yang termasuk dalam kategori surat Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang harusnya berstatus Madaniyah secara ijma'. Tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Madaniyah murni berjumlah 18 surat yang memuat 737 ayat. Yang ketiga yaitu surat Makiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk dalam kategori surat Makiyah yang berisi ayat Madaniyah ini adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makiyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah, atau ada perbedaan tentang status tersebut.
Surah yang berstatus makiyah yang tidak murni ini di dalam Al-Quran berjumlah 32 surat yang memuat 2699 ayat. Yang keempat yaitu surat Madaniyah yang berisi ayat makiyah. Yang termasuk kategori surat Madaniyah yang berisi ayat makiyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat makiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Surat yang berstatus Madaniyah yang tidak murni ini di dalam Al-Quran berjumlah 6 surat yang memuat 726 ayat. Yang keempat yaitu ciri-ciri khusus makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu ciri-ciri khusus makiyah. Di dalamnya terdapat ada ayat-ayat sajadah. Dimulai dengan nida, yaitu ya ayuhan nas dan sebagainya. Yang ketiga, di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Yang keempat, memuat nasihat dan ibarat dalam aneka kisah. Yang kelima, kebanyakan ayat dan suratnya pendek. Yang kedua yaitu ciri-ciri khusus Madaniyah. Yang pertama berisi tentang karakter orang-orang munafik, memuat hukum pidana, hukum faraid, hukum ibadah, hukum muamalah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, kebanyakan ayat dan suratnya panjang. Penjelasan terakhir saya yaitu tentang faedah mengetahui makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar. Di samping itu, dengan ilmu ini, seorang mufasir akan dapat membedakan antara ayat yang nasikh dan yang mansukh. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang bertentangan, yang datang kemudian ayat-ayat Madaniyah tentu merupakan nasikh atas ayat yang terdahulu, ayat-ayat makiyah. Faedah yang kedua yaitu ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, sampai dengan hal yang sangat detail, sehingga mengetahui ayat-ayat mana yang turun sebelum hijrah dan sesudahnya. Ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi berada di kota tempat tinggalnya dan ayat yang diturunkan pada waktu Nabi sedang dalam berpergian atau perjalanan. Ayat-ayat yang turun pada malam hari dan siang hari, dan ayat-ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah. Yang keempat yaitu dengan ilmu ini seorang akan mengetahui sejarah persyariatan hukum tarikh tasyri' dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap-tahap, at-tadaruj fil hukmi. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang materi makiyah dan Madaniyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.